Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya ada di Surabaya, di daerah Pondok Chandra. Saat ini saya sedang menggarap suatu proyek yang sebuah perusahaan, yang satu hotel, yang satu adalah travel, travel biru umroh. Nah, hari ini yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman, sharing kepada teman-teman adalah bagaimana apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam mengerjakan proyek tersebut. Nah, kami menyebutnya sebenarnya ini termasuk kerja remote ya, termasuk kerja remote, tapi hanya saja ini kerja remote-nya bukan untuk market luar negeri, tetapi untuk market dalam negeri. Nah, saya sudah melakukan kerja remote ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Walaupun saat ini trennya untuk kerja remote itu ya ke luar negeri gitu loh. Nah, memang saat ini juga untuk kerja remote di luar negeri ini sedang saya lakukan juga. Saya menggunakan Upwork. Sekarang saya lagi belajar menggunakan Fiverr gitu. Nah, dari semua pengalaman ini uh, yang sudah berjalan di tempat saya adalah kerja remote untuk market market lokal. Nah, kelebihannya adalah ya satu rupiah, yang kedua adalah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk market luar negeri itu tentunya kita harus tahu tentang bisa berbahasa Inggris tentunya. Walaupun tidak terlalu menjadi halangan karena saya pun juga belum terlalu bisa berbahasa Inggris, tapi saya belajar untuk melakukan itu. Tetapi karena di industri saya adalah industri digital marketing, yang saya baca adalah data dan angka, kemudian target marketnya. Jadi bahasa Inggris pun tidak menjadi halangan gitu. Karena tetap bisa kami kerjakan, tetap bisa kami lakukan. Nah, tetapi kewajiban juga sekarang saya sedang mengupgrade diri untuk belajar bahasa Inggris. Nah, hari ini saya ingin bercerita kepada teman-teman semuanya. 10 menit ke depan teman-teman akan tahu bagaimana cara kami untuk menggunakan atau menggunakan strategi merubah strategi lama dari perusahaan tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Saya punya market, saya punya customer saya itu pada waktu saya melakukan pitching itu beliau punya tim desainer, punya tim advertising, punya CS kalau nggak salah 12 ya Allah. Nah, tetapi ketika saya melakukan diagnosa di awal itu tidak ada report CS-nya, tidak ada report advertising-nya gitu. Antara CS kemudian dengan advertising-nya itu tidak ada korelasinya. Antara CS dengan advertising-nya tidak ada komunikasinya. Antara advertising dengan desainernya itu komunikasinya tidak ada. Ya komunikasi sebatas ngobrol biasa sebagai manusia gitu. Tapi sebagai tim itu tidak ada komunikasi. Padahal antara desainer, kreatif konten, ya kan, kemudian advertising sama CS itu harus ada korelasinya. Semuanya harus menyambung. Desainer membuat sebuah desain untuk digunakan untuk iklan itu ya harus komunikasi dengan advertising. Kemudian advertising mengiklankan, kemudian hasil iklannya bagaimana, itu dikomunikasikan kepada desainer gitu. Ketika iklannya nggak bagus, ya dikomunikasikan. Ini CTR-nya nggak bagus nih. Berarti hook-nya kurang bagus. Mungkin warna teksnya kurang menonjol. Atau hook-nya di stop power-nya kurang nih. Jadi ada komunikasinya loh. Jadi ketika tidak ada komunikasi ya ketika tim ini tidak akan berdampak pada perusahaan. Nah, kadang ini yang tidak disadari oleh perusahaan. Perusahaan atau manajemen atau CEO atau kadang HRD itu hanya melihat bahwa kamu sudah melakukan pekerjaan belum secara aktivitas gitu. Aktivitas desainer apa? Membuat desain. Sudah selesai belum desainnya? Sudah. Aktivitas advertising gimana? Yang mengiklankan, mengevaluasi iklan. Sudah dilakukan belum? Sudah. Kerjaan CS apa? Ya melakukan evaluasi lead atau chat ya. Sudah dilakukan belum? Sudah. Nah, secara aktivitas yang mereka lakukan sudah belum? Sudah. Tetapi dampak dari apa yang dia lakukan ada nggak? Belum tentu gitu. Nah ini kadang-kala yang tidak disadari oleh perusahaan atau tidak disadari oleh manajemen. Mereka hanya bisa melihat aktivitas mereka secara visual,
secari, tetapi dampak yang mereka kerjakan, tim yang dikerjakan itu tidak kelihatan. Itulah pada waktu itu yang saya lihat. Nah, ada suatu kasus bahwa pada waktu itu ada seorang desain, advertising, dia ngiklan dari satu perusahaan yang sama dengan budget yang sama, itu lead chat per harinya itu kurang lebih 5. Nah, tapi ketika saya tanya bagaimana kualitas chatnya, bagaimana kualitas leadnya, dia nggak bisa menjawab. Kemudian saya tanya lagi, chat itu berhenti di mana gitu loh. Nah, kadang ketika di WA nggak bales gitu loh. Nah, advertising itu hanya melihat bahwa saya sudah mengiklankan, sudah ada chat, ya sudah, kewajiban saya selesai gitu loh. Belum, padahal belum gitu loh. Karena CSI advertising itu membuat membuat iklan, strategi iklan, ada funnelingnya, kemudian iklan itu masuk ke CS, kita lihat kualitas lead-nya bagaimana, berhenti chatnya di mana, ketika disapa menjawab atau tidak, ketika dijelaskan menjawab atau merespon atau tidak. Nah, ini menjadi bagian dari evaluasi advertising sama CS. Nah, itu ada formnya, ada ada metodenya bagaimana kita melihat atau mengukur setiap kinerja timnya. Nah, hari ini saya akan bersharingnya adalah bagaimana kami merubah yang iklan awalnya itu iklannya dilakukan advertising dengan budget yang sama itu kalau nggak salah saya share ya, mohon izin. Nah, ini teman-teman, ini adalah iklan dari sebelumnya. Iklan dari sebelumnya itu mereka mengiklankan suatu produk dari visual mereka dengan budget yang sama, tetapi jangkauannya lebih banyak jangkauannya lebih banyak, sekitar 52.000, tetapi chat yang masuk hanya 22. Nah, berbeda dengan yang ada di berbeda dengan yang kami iklankan. Yang kami iklankan itu adalah jangkauannya lebih sedikit, kurang lebih jangkauannya kalau tidak salah ini sebentar, kita cek ya. Oke, benar. Jangkauannya itu 25.000, jangkauannya 25.000, tetapi chat yang masuk 329. Nah, bayangin iklan yang kemarin yang dilakukan oleh mereka itu jangkauannya lebih besar, 52.000 dengan budget yang sama, tetapi chat yang masuk itu hanya 52. Sedangkan yang kami iklankan, kami lakukan itu chatnya 329. Nah, tetapi dari 329 ini kami punya ukuran. Dari 329 ini yang hot berapa, kemudian yang cool berapa, kemudian yang warm berapa, yang calling berapa, kemudian yang sampai datang ke kantor kami berapa. Nah, ini kami punya ukurannya. Nah, ukuran-ukuran inilah menjadi bagian dari bagaimana kita mengukur kinerja dari tim kita. Yang kami lakukan adalah merubah. Yang pertama yang kami lakukan adalah mengevaluasi strategi iklan yang sudah ada. Nah, di iklan Meta Ad, kemudian iklan Google Ad, itu ada data science. Data itu yang menunjukkan bagaimana kualitas iklan kita, bagaimana kualitas chat kita, itu akan kelihatan di situ. Nah, ini yang harus dipahami oleh owner atau dipahami oleh manajemen. Kadang-kala yang dipahami oleh advertising sama yang dipahami oleh owner ini berbeda loh, cara pandangnya berbeda. Tahu teknisnya belum tentu tahu bisnisnya. Nah, ini berbeda. Yang tahu tentang bisnis siapa? Yang manajemen gitu loh, yang ownernya. Tapi kalau advertising ketika tidak dibekali tentang mengerti tentang bisnisnya, ya yang dia lakukan hanya sekedar iklan toh, tidak berdampak pada kinerjanya itu. Nah, itu adalah sesuatu bahwa saya ambil kelupaan ngisi baterai. Oke, sorry. Santai. Oh, alhamdulillah.
Oke, jadi itu yang dilakukan oleh manajemen harusnya gitu. Mengevaluasi kinerjanya, dampaknya seperti apa. Tim itu harus bisa mengukur, kemudian bisa memetakan, kemudian bisa membangun strategi yang berikutnya. Ketika tim tidak bisa mengukur, tidak bisa memetakan, tidak bisa melihat evaluasinya, ya akan tidak berdampak pada apapun gitu ya. Sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Itulah salah satu yang perlu kita lakukan. Sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Nah, yang kita lakukan adalah mengevaluasi iklan yang sudah ada berdasarkan data science. Kemudian kita bedakan customer itu cool, warm atau hot. Nah, seringkali orang berpikiran bahwa ketika membedakan cool, warm, hot itu adanya dari CS. Tidak. Sebenarnya dari iklan, dari konten yang kita bikin, dari gambar, dari video, itu kita sudah bisa melihat customer ini warm atau tidak, cool atau tidak, atau hot atau tidak. Itu bisa kelihatan. Contoh misalkan, teman-teman bisa mempunyai video misalkan. Video yang diiklankan atau diposting di sosial media. Nah, itu akan kelihatan bahwa customer ini hot atau tidak. Di mana? Dari mana? Dari interaksinya. IG, Facebook, TikTok itu bisa memberikan data kepada kita berapa banyak orang itu melihat konten kita. Itu bisa kelihatan. Kalau misalkan konten kita view-nya tinggi, coba dicek orang melihat konten kita ini berapa menit. Kadang-kala hanya berhenti di 3 menit, 3 detik pertama, kemudian scroll kembali. Artinya konten kita nggak menarik. Tapi kalau kemudian kita customer itu berhenti, kemudian melihat video kita, konten kita sampai selesai, artinya ada ketertarikan dengan produk kita. Produk itu yang tersebut termasuk customer warm. Orang yang sudah melihat konten kita karena berhenti oleh scroll, kemudian lihat konten kita, itu saya sebut dengan cool customer. Ketika dia melihat konten kita itu masih di bawah atau kurang lebih 3 detik. Kemudian scroll lagi, berarti itu cool tuh. Tapi kalau customer yang melihat konten kita sampai 50%, bahkan sampai 90%, itu kami kategorikan sebagai warm customer. Nah, ketika dia klik ke profile, klik ke WA, itu baru hot customer. Tapi kalau sudah sampai telepon, berinteraksi, itu sudah termasuk hot, very very hot. Nah, pengkategorian ini perlu kita lakukan supaya kita bisa menyusun strategi yang tepat. Jadi, membedakan antara cool customer, warm customer, hot customer itu tidak hanya dari chat saja, tapi sudah bisa kita lakukan melalui melalui iklan kita. Itu bisa kita lihat. Kemudian setelah itu, bagaimana orang-orang yang warm kita bedakan, orang-orang yang cool kita bedakan. Nah, kemudian dari orang yang hot ini kita masukkan ke database. Database-nya dari mana? Ada yang namanya pemirsa. Di Facebook itu ada namanya pemirsa. Facebook itu bisa membedakan, kita bisa memerintahkan ke Facebook untuk tolong orang-orang yang hot ini dikelompokkan, kemudian carikan orang-orang yang seperti ini. Nah, itu bisa. Nah, misalkan nih, orang-orang yang hot itu yang WA karakternya seperti ini nih. Usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaannya, status sosialnya, HP-nya, sosialnya bagaimana, itu bisa kelihatan. Nah, kita bisa minta ke Facebook untuk buatkan saya iklan untuk orang-orang seperti ini. Ini bisa dikembangkan lagi. Nah, ini berkaitan dengan strategi. Maka bagusnya lagi adalah ketika kita menyusun suatu strategi, bangunlah interaksi yang berbeda. Bedakan, kelompokkan antara ini strategi cool, warm sama hot itu kita bedakan. Nah, itulah teman-teman yang saya lakukan ketika saya menyampaikan kepada perusahaan, menyampaikan kepada calon customer, ketika saya memulai kerja remote, yang saya sampaikan adalah value. Saya menunjukkan value saya dalam membangun strategi. Value saya dalam membangun efisiensi iklan. Value saya adalah membangun strategi yang berbeda. Itu yang saya sampaikan kepada customer. Ketika saya pitching, ketika saya presentasi, itu selalu yang saya sampaikan. Supaya apa? Supaya customer itu, calon buyer, tertarik dengan kita, kemudian menggunakan jasa kita sebagai bagian dari perusahaan beliau untuk mengembangkan bisnis beliau. Dan hari ini alhamdulillah untuk di Surabaya kami punya beberapa proyek yang alhamdulillah setiap
seminggu 2 kali 3 kali atau sebulan 10 seminggu saya ada di Surabaya untuk interaksi dengan timnya. Sekarang mulai dari awalnya adalah remote job, kemudian saya disuruh bangun timnya di sini. Ini kantor, ada kantornya salah satu partner saya. Ini di BPD, teman-teman bisa datang ke sini, bisa belajar Etsy, belajar artwork, itu ada di Surabaya. Ini lokasinya di Pontianak. Teman-teman yang mungkin ada di seputar Surabaya, silahkan komen, kita berinteraksi, kita bangun komunitas ada di sini. Nah, itulah yang saya lakukan, bagaimana kita membangun kerja remote, tidak hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri pun juga menarik. Sukses untuk kita semuanya. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan komen. Insya Allah saya coba membantu sebisa saya. Jaya Kumulairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.